Pernahkah Anda duduk santai di sore hari, menyalakan TV, lalu tangan Anda tanpa sadar meraih sebungkus keripik di meja? Awalnya niatnya hanya cicip sedikit saja. Tapi tahu-tahu keripik itu tandas. Gurihnya bikin nagih, renyahnya bikin lupa diri. Pertanyaannya adalah, apakah camilan ini hanya sekedar teman santai atau sebenarnya sedang diam-diam menumpuk masalah di tubuh kita? Bagi banyak orang Indonesia, ngemil keripik dan snack ringan sudah jadi budaya. Dari anak-anak yang pulang sekolah, mahasiswa yang begadang mengerjakan tugas, hingga orang tua yang menemani minum teh sore. Hampir semua pernah menjadikan keripik sebagai teman setia. Rasanya gurih, praktis, harganya murah, dan mudah didapat di mana-mana. Tidak heran kalau snack ringan selalu jadi pilihan utama saat butuh teman pengisi waktu. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa makanan ini terasa begitu sulit untuk ditolak? Kenapa semakin dimakan, semakin sulit berhenti? Rahasia dari kelezatan itu bukan sekedar singkong, kentang, atau jagungnya. Ada 3 bahan utama yang membuat keripik begitu menggoda, sekaligus berbahaya bila dikonsumsi berlebihan. Pertama, garam berlebih. 1 bungkus kecil keripik, sekitar 50 gram, bisa mengandung lebih dari 250 sampai 300 mg natrium. Padahal, WHO merekomendasikan batas aman natrium per hari hanya sekitar 2000 mg. Artinya, 2 atau 3 bungkus keripik saja sudah menyumbang hampir setengah kebutuhan garam harian tubuh kita. Kedua, lemak trans. Proses penggorengan pada suhu tinggi, terutama jika minyak digunakan berulang kali, menghasilkan lemak trans. Lemak jenis ini dikenal sebagai racun bagi jantung. Ia meningkatkan kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baik, dan membuat pembuluh darah rentan tersumbat. Ketiga, perisa buatan dan zat aditif. Monosodium glutamat, pewarna sintetis, hingga penguat rasa. Semuanya bekerja sama menciptakan sensasi gurih yang membuat otak kecanduan. Inilah mengapa kita selalu ingin membuka bungkus keripik berikutnya. Analogi sederhana, sekantong kecil keripik sama seperti kita menyiram tubuh dengan garam sedikit demi sedikit setiap hari. Awalnya tidak terasa, tapi lama-lama tubuh kita bisa tenggelam dalam bahaya yang tidak disadari. Lalu apa dampaknya bagi kesehatan? Dalam jangka pendek, ngemil berlebihan membuat tubuh cepat haus, lidah jadi terbiasa dengan rasa asin dan gurih berlebih, serta nafsu makan terganggu. Anak-anak yang sering ngemil keripik cenderung sulit makan makanan sehat karena lidahnya terlatih pada rasa instan. Tapi bahaya sesungguhnya muncul dalam jangka panjang. Hipertensi, tekanan darah meningkat karena terlalu banyak natrium, jantung dipaksa bekerja lebih keras. Obesitas, kalori tinggi, lemak trans, dan pola makan berantakan membuat berat badan melonjak. Kerusakan jantung dan pembuluh darah, lemak trans membentuk plak yang bisa menyumbat arteri, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kecanduan makanan, otak yang terbiasa dengan ledakan rasa buatan jadi sulit menerima rasa alami dari sayur, buah, atau makanan sehat lainnya. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa hanya 2% kalori harian yang berasal dari lemak trans sudah cukup meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 23%. Bayangkan, hanya dari camilan yang kita anggap sepele, resiko kesehatan bisa meningkat begitu besar. Mari saya ceritakan kisah Andi, seorang mahasiswa berusia 24 tahun. Hobinya sederhana, setiap malam ditemani sebungkus keripik saat begadang. Awalnya tidak ada masalah, berat badan normal, tubuh terasa baik-baik saja. Tapi setelah 2 tahun, berat badannya naik drastis, tekanan darahnya mulai tinggi, dan dokter mengatakan kolesterolnya tidak normal. Andi kaget, masa cuma gara-gara keripik saya bisa begini? Padahal faktanya memang demikian. Keripik mungkin tampak kecil, tapi ketika dikonsumsi terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar. Dan Andi bukan satu-satunya. Banyak anak muda yang merasa sehat padahal tubuhnya diam-diam sedang disabotase oleh kebiasaan ngemil berlebihan. Apakah ini berarti kita harus berhenti ngemil total? Tidak juga. Ngemil pada dasarnya adalah kebutuhan alami tubuh, terutama untuk mengisi energi di sela aktivitas. Yang perlu kita lakukan adalah mengganti pilihan camilan.
Ada banyak alternatif sehat yang tetap bisa memanjakan lidah. Buah segar seperti pisang, apel, atau jeruk. Praktis, manis alami, dan reka vitamin. Kacang panggang tanpa garam, memberi lemak sehat yang justru melindungi jantung. Popcorn buatan rumah dengan sedikit minyak zaitun dan tanpa mentega berlebihan. Ringan dan rendah kalori. Keripik homemade sehat seperti keripik singkong panggang dengan sedikit bumbu, atau bahkan keripik kale yang renyah dan raka sayap. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati sensasi ngemil tanpa harus menukar kesehatan dengan gurih sesaat. Sahabat, hidup kita dibentuk dari pilihan kecil sehari-hari. Keripik mungkin terlihat sepele, hanya camilan sederhana. Tapi ingatlah, jika setiap hari kita menelan sesuatu yang perlahan merusak tubuh, apa yang akan terjadi dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan? Tidak ada yang melarang kita sesekali menikmati camilan favorit. Namun,